Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Siang di Lokasi bersama saya Maria Gerarda. Dan kali ini kita akan membahas mengenai baru-baru ini Polda Metro Jaya menggandeng atau melibatkan komunitas-komunitas ojol untuk menjadi pengawas penerapan protokol kesehatan selama masa PSBB ini. Tentunya ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa Polda Metro Jaya atau pihak kepolisian menunjuk komunitas ojol untuk membantu pengawasan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kita akan langsung tanyakan kepada Wakapolres Jakarta Timur. Di sini ada AKBP Stefanus Tamuntuan. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Bang, ini kan kemarin sudah ada pelantikan terhadap beberapa komunitas ojol. Ada berapa sih, Bang? Ya, ada komunitas ojol itu yang kita libatkan ada 5 ya, yang Ini untuk Jakarta Timur saja ya? untuk Jakarta Timur ya. Itu memang kita libatkan ya, karena sehubungan dengan telah dibentuknya tim sus atau tim khusus penindak pelanggar COVID-19 di wilayah Jakarta atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya. Kami telah melonsing ya kemarin, kemudian saat ini tim sus ini sedang bekerja. Mereka ini kan berada di lapangan ya, sebagai pionir di lapangan, membantu kami, kita libatkan untuk memberikan masukan kepada kami, memberikan informasi kepada kami, tempat-tempat yang mungkin ada kerumunan warga atau tempat-tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Termasuk juga apabila menemukan ada yang melanggar, mereka akan mengingatkan kepada warga atau masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Untuk alasannya, kalau tadi sudah dijelaskan alasannya karena komunitas ojolnya adalah pionir di lapangan gitu. Ya. Tapi sebenarnya Bang, kita kan sering melihat kerumunan ojek online juga gitu ya. Karena kan mereka memang di lapangan juga harus ngetem untuk menunggu penumpang, untuk menunggu orderan. Lantas apakah nanti akan ada ketersinggungan gitu Bang antara pengemudi ojek online dengan komunitas ojol yang bertugas nanti di lapangan? Tentunya sebelum kita melaksanakan ini, melibatkan ini kan kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman-pemahaman juga kepada rekan-rekan kita di lapangan, termasuk dari teman-teman pengemudi online ini ya. Dan edukasi ini atau pesan-pesan ini tentunya akan dibawa atau disampaikan kepada teman-teman yang lain. Sehingga dari pengemudi online tersebut juga memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan itu ya. Yang menjadi pertanyaan juga adalah seberapa jauh wewenang mereka untuk dalam melakukan pengawasan ini. Apakah sampai memberi sanksi ataukah hanya sekedar mengingatkan gitu Bang? Penegakan hukum dan penindakan tetap merupakan kewenangan dari aparat ya. Jadi rekan-rekan ini sifatnya membantu kami. Misalkan menemukan di lapangan, mereka mengingatkan. Apabila dalam skala yang besar, tempat kerumunan yang banyak, ya mereka akan segera berkoordinasi dengan kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti. Oke, terima kasih banyak Bang Steven. Sekarang pemirsa kita akan beralih sementara nih ke ada 2 ketua komunitas ojol yang dilibatkan oleh pihak kepolisian. Di sini sudah ada Bang Hendrawan ya? Bang Hermansyah, maaf. Bang Hermansyah ini adalah salah satu ketua komunitas ojol yang juga ditunjuk oleh kepolisian ya. Kemudian di sini ada Bang Aboy. Bang Aboy ini juga salah satu ketua komunitas ojol. Ada 2 perwakilan di sini. Kita mau tanya, seperti apa sih brief dari kepolisian yang disampaikan kepada pihak komunitas ojol untuk melakukan pengawasannya seperti apa, Mas? Ya paling pengawasannya kita lihat yang pada kumpul-kumpul. Mungkin kita mengasih himbauan atau mengingatkan lah supaya jangan ada kumpul-kumpul di satu tempat dan wajib menggunakan masker, mungkin gitu aja. Wajib menggunakan masker. Sejauh ini Mas sudah berlangsung belum sih pengawasan itu mengingatkan masyarakat atau mungkin teman-teman ojol yang lainnya, karena kan kita ketahui sebenarnya teman-teman ojol di lapangan juga sering ngumpul-ngumpul untuk nunggu orderan gitu ya Mas? Ya betul di pihak aplikasi juga udah diingatkan, kita nggak boleh lebih
dari 3 untuk kumpul. Kalau memang kita lebih dari 3, itu akan kena sanksi, adalah sanksinya disuspend selama 2 minggu. Makanya kita ikut membantu kepada pihak kepolisian untuk mengingatkan teman-teman kita yang masih di lapangan, masih pada kumpul-kumpul. Mas Hermansyah, kita mau gantian nih ke Mas Aboy. Mas Aboy sendiri kan ditunjuk oleh kepolisian untuk menjadi pengawas di lapangan penerapan protokol kesehatan. Takut dijauhi atau disebelin mungkin nggak sih sama teman-teman ojol yang lainnya? Karena kan Mas punya kewenangan khusus nih untuk menjadi pengingat masyarakat. Sebenarnya enggak juga, karena ini baik untuk kita sendiri dan masyarakat supaya memutus tali rantai COVID-19 di masyarakat biar tidak menular kemana-mana lagi. Mungkin cukup di sini COVID-19 berakhir. Sejauh ini Mas bersama juga dengan teman-teman komunitas ojol lainnya selalu nggak sih menerapkan protokol kesehatan ketika mungkin bekerja, pada saat mengendarai motor, atau mungkin pada saat ngetem di jalan, Mas? Sejauh ini ya ngikutin apa yang diinstruksikan pemerintah ya untuk memakai masker atau ya menjaga jarak sesama driver gitu aja. Jadi nanti kemarin dari pihak kepolisian share briefnya kayak apa, Mas? Menjelaskannya seperti apa? Apa saja yang harus diperingatkan kepada masyarakat? Untuk kita hanya mengimbau ya untuk memakai masker dan menjaga jarak antara satu sama lain. Siapapun yang Anda temui. Iya, baik pun mitra ataupun customer. Baik, terima kasih. Ada Mas Aboy dan Mas Hermansyah. Terima kasih atas waktunya, dan juga Pak Steven, terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentunya ini akan menjadi himbauan juga bagi Anda, dan juga jangan takut atau jangan sebel kalau misalnya nanti ada orang-orang dari komunitas ojol yang memberikan Anda himbauan supaya tetap memakai masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan dimanapun Anda berada. Karena mereka saat ini sudah dilibatkan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk menjadi pengawas penerapan protokol kesehatan. Dan sesaat lagi kita masih akan bersama di Kabar Siang di Lokasi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa, bersama saya Maria Girarda. Dan jika di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai wewenang apa saja dari komunitas-komunitas ojol untuk terlibat dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan khususnya di DKI Jakarta. Nah, kita ingin mengetahui apakah sebenarnya kebijakan ini sudah dapat dikatakan kebijakan yang tepat melibatkan lapisan masyarakat atau dalam hal ini komunitas ojol untuk menjadi pengawas protokol kesehatan. Kita akan tanyakan langsung kepada pengamat kebijakan publik di sini. Sudah ada Pak Darman Ningtyas. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Maria. Pak, ini kita sudah dengar kabar bahwa komunitas ojol dilibatkan secara langsung untuk pengawasan protokol kesehatan di masyarakat. Apakah ini menurut Bapak adalah kebijakan yang tepat, Pak? Ya, idenya bagus ya, pelibatan masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tetapi kelompok sasarannya mungkin yang kurang pas. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, berdasarkan pengamatan saya sehari-hari, kelompok ojol itu sendiri merupakan kelompok yang harus ditertibkan. Jadi lihat saja kalau mereka menunggu orderan, kumpul-kumpul bersama teman-temannya, ngopi bareng dan sebagainya, mereka melepaskan masker begitu saja, seakan-akan tidak ada COVID gitu. Sehingga menurut saya sih ya, kalau mereka justru bagian dari yang harus ditertibkan, bukan merupakan kelompok yang perlu menertibkan. Tetapi kalau itu sebagai strategi untuk memaksa mereka supaya tertib, ya bagus saja. Artinya bahwa dengan melibatkan mereka sebagai pengawas, memaksa mereka harus menertibkan kawan-kawannya. Kalau itu sasarannya, saya setuju gitu. Tetapi kalau sasarannya adalah masyarakat yang lebih luas, saya kira teman-teman ojol sendiri harus ditertibkan. Berarti menurut Pak Darman Ningtyas ini adalah sesuatu yang bertolak belakang gitu ya, Pak, antara komunitas ojol sebagai pengawas protokol kesehatan dengan pada prakteknya di lapangan mereka sering berkerumun gitu ya, Pak? Ya, artinya idenya baik, tetapi di lapangannya bertolak belakang, karena yang terjadi di lapangan mereka justru tidak tertib gitu loh. Nah, kalau mereka sendiri nggak tertib, bagaimana mau menertibkan masyarakat gitu. Sehingga menurut saya pribadi, justru kelompok ojol ini
merupakan salah satu kelompok yang harus ditertibkan. Nah, siapa yang menertibkan? Menurut saya ya, mending petugas kelurahan, Satpol PP gitu. Yang kita bayangkan adalah petugas-petugas kelurahan, Satpol PP, Pak Polisi, ini punya komunitas sepeda dan mereka keliling menyasar pada komunitas-komunitas yang melakukan kumpul-kumpul gitu, lalu untuk membubarkan diri. Kalau ini dilakukan oleh entah itu Satpol PP, petugas kelurahan, entah polisi, menurut saya jauh lebih efektif dibandingkan dengan melibatkan misalnya komunitas ojol. Sedikit mengkritisi lagi Pak mengenai kebijakan ini, apakah nanti akan nggak tumpang tindih gitu Pak? Karena kan selama ini yang dipraktekkan adalah yang menjadi pengawas protokol kesehatan itu adalah petugas-petugas resmi, pihak-pihak berwajib. Seperti tadi Bapak bilang ada Satpol PP, kemudian dari pihak kelurahan gitu. Iya, menurut saya memang jauh lebih efektif karena masyarakat kita ini kan masih masyarakat patriarkis. Artinya dia sangat tergantung pada yang atas gitu loh. Kalau yang atas disiplin, bawahnya tentu akan disiplin. Karena itulah penegakan hukum itu lebih baik dilakukan oleh aparat pemerintah, jangan oleh sesama warga gitu. Kecuali warga itu diseragami secara khusus, direkrut secara khusus untuk menjadi tim pengawas, itu lain lagi. Tetapi kalau misalnya dia masih berseragam sebagai driver ojol, lalu diminta untuk mengawasi ini, ya saya ragu kecuali mengawasi teman-temannya. Satu lagi Pak, jika memang dari kepolisian, memang ingin melibatkan lapisan masyarakat sebagai untuk membantu pengawasan gitu. Kira-kira lapisan masyarakat di bidang apakah yang kira-kira mungkin tepat gitu? Sebetulnya kan di kampung-kampung ada hansip. Mungkin lebih baik itu, tetapi tentu kalau hansip itu kan bertugas untuk menjaga keamanan ya. Kalau melibatkan mereka ya mestinya ada insentif. Tetapi menurut saya kalau misalnya Satpol PP, petugas kelurahan, terus Dewan Kelurahan, RT RW dilibatkan itu sudah cukup. Yang paling penting itu tadi punya sarana bersepeda keliling-keliling kampung, mobile gitu. Jangan naik motor, jangan jalan kaki. Gitu. Kalau jalan kaki terlalu pelan, kalau naik motor terlalu cepat. Tapi kalau dengan sepeda, di mana saja bisa turun, lalu mengingatkan masyarakat yang tidak patuh pada protokol. Itu menurut saya jauh lebih bagus. Dan itu sekali lagi dilakukan oleh aparat pemerintah, baik aparat kelurahan, Satpol PP maupun kepolisian. Kalau perlu juga polisi, tentara. Kenapa kalau melibatkan tentara akan itu alergi? Padahal mereka kan juga punya energi, dibayar oleh pemerintah. Daripada energinya mereka berlebih, kenapa nggak diminta untuk turut menertibkan? Dan biasanya masyarakat jauh lebih sungkan terhadap tentara. Kalau menurut saya ya, pelibatan TNI untuk penertiban masyarakat itu nggak ada masalah gitu loh. Kita ini kan terlalu alergi karena kita trauma masa lalu. Tapi kan semuanya mengalami reformasi gitu loh. Jadi mending minta bantuan TNI untuk membantu menertibkan masyarakat. Tentunya jadi masukan juga kepada pemerintah, siapa tahu nantinya akan melibatkan TNI untuk membantu mengawasi protokol kesehatan di tengah masyarakat. Tetapi di samping itu kita harapkan tentunya pelibatan komunitas ojol ini bisa efektif ya Pak, untuk membantu pengawasan protokol kesehatan. Dan pemirsa kita lihat nanti apakah kemudian keterlibatan komunitas ojol di tengah masyarakat yang hampir setiap hari kita selalu temui mereka dimanapun, tentunya bisa membantu kita untuk semakin tertib menerapkan protokol kesehatan di tengah masa PSBB COVID-19 ini. Dan tetaplah di Kabar Siang di Lokasi, berita menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi.